1, 2, 3, 4. Yang Mbak Ayu share di grup. Loh, enggak. Masalah. Loh, enggak usah, enggak apa-apa. Pakai ini aja. Apa namanya? Coba lagi deh. Langsung klik di link yang Mbak Ayu kasih loh. Coba lagi deh. Lumayan loh. Nanti siapa tahu kalian lolos dikirim keluar kota. Abian loh dimatiin. Ya apa anakku kira. Terus ya. Yang sudah PTS sekolahnya siapa sekali selain sekolah Adimas? Rashid? PTS hari ini. Ini sekolah BSS enak banget sih, santai kayak di pantai. Heran Mbak Ayu. Halo, Assalamualaikum. Waduh, ada yang sudah setia di laptop ya. Itu tetap dulu. Saya nggak pernah masuk kelas ini ya. Coba sekali saya masuk ini. Terakhir pulang kemarin. Saya absen dulu ya. Amira? Mana Amira? Nggak ada. Alia? Ini kelas 6A kan? Adimas? Alia Zoom. Saya itu kalau kalian pakai masker nggak kenal sama sekali saya. Adimas, Sela, No, Nayara benar ya? Kalisa, Nayara, Kalisa, Adimas. Isnain, Mahameru, Rosidka. Hanya itu apa? Hah? Harsoni. Panjang sekali namanya, nanti kalau buat KTP panjang ini. Waduh, ini KTP-nya bisa panjang segini. Panggilannya apa? Rosid.
Naim Maha Meru Rosyidka. Panggilannya Rosyid ya. Oh. Yang sedang zoom ini siapa? Alia Wijaya kan? Alia sama Abian. Oke. Alia Syafira Wijaya sama Abian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu kalian yang kalian dapat hari ini bermanfaat, dan yang paling penting mudah-mudahan kalian semua dan keluarga diberi kesehatan, ya kan? Apalagi sekarang musimnya musim penyakit, musim pandemi. Yang terpenting adalah diberi kesehatan. Kalau sampai kalian tidak sehat, tidak akan bisa kemana-mana, belajar tidak bisa, apalagi mau jalan-jalan tidak akan bisa. Oke, kita berdoa. Ini Muslim semua atau ada yang Muslim? Muslim semua ya. Oke, kita berdoa, baca Fatihah saja dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Oke, selesai. Hari ini pelajaran apa? Ayo dikeluarkan bukunya dong, biar kelihatan seru gitu kan. Pelajaran ada bukunya, entah bukunya dibuka atau tidak, biar seru gitu kan. Pelajaran kalau kosong kan tidak enak. Saya tadi sebelum tak mulai pelajaran ada cerita lucu ini. Saya tadi berangkat ke sini hampir nabrak tiang di sana gitu. Di Pasar Pakis itu ada tiang sebelahnya, depannya UIGA, Universitas Widyagama itu ada tiang listrik di situ. Kan agak gerimis gitu kan. Saya nyetir motor berangkat ke susu gitu. Di pinggir jalan tuh ada orang. Dan dia kalau jalan banyak orang, ada orang normal wajahnya, cantik gitu. Tapi mungkin agak sedikit gila begini. Kenapa? Karena nggak berpakaian. Jadi dia tuh cuma pakaian bawah aja. Usianya masih muda, paling sekitar 25 ke atas begini. Ewek gitu kan. Saya spontanitas saja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, naik motor saya. Ya Allah, masih muda, karena kebetulan masih muda. Ya Allah, saya naik motor gitu. Dan pas depan saya itu kan ada tiang listrik. Hampir aja kena kalah kurang 5 cm. Cukup ada astagfirullah, saya langsung berhenti. Untung aja. Itu hikmahnya. Kalau kemana-mana mata harus dijaga. Jangan mentang-mentang ada yang kayak gitu tuh orang sedang nggak sehat malah dibuat seperti itu, nggak boleh, itu dosa itu. Aduh, untung saya diselamatkan. Kalau nggak sampai sini saya hari ini. Hari ini sebenarnya sesuai jadwal kita itu harusnya bahasa Inggris. Tapi karena tadi dari bagian ada request kalian mau PTS tematika, ya kan? Ya. Siapa yang mau PTS tematika? Semua? Semuanya? Tematika udah selesai di sekolah? Nggak pernah ke sekolah nggak? Pernah nggak kalian ke sekolah? Sama sekali? Lewat bacaannya saya. Masuk itu terus masuk ke sekolah, entah itu jalan-jalan atau melapir kursi, apa pernah nggak? Nggak pernah, Masya Allah. Berarti selama ini dari awal pembelajaran bulan Juli itu sampai sekarang di rumah terus online. Hebat ya. Ujuk-ujuk sekarang mau BTS ya. Padahal nggak pernah ketemu gurunya. Kira-kira nanti ayo tebak-tebakan guys. Atau kita taruhan deh. Kira-kira nanti setelah hasil PTS keluar, nilai kamu bagus sekarang atau bagus ketika sekolah? Bagus ketika sekolah, yakin? Yakin? Ujiannya nanti di mana? Ujiannya di sekolah atau di rumah? Di rumah. Makanya saya tanya, hasilnya nanti bagusan sekarang atau ketika sekolah kemarin? Tergantung kejujuran kalian masing-masing. Kalau kalian jujur, insya Allah hasilnya sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau kalian tidak jujur, hasilnya mau dapat 100 bisa. Iya.
di banyak anak-anak itu, banyak sekolah, justru ketika pembelajaran online ini nilainya bagus-bagus. Nilainya bagus-bagus. Bahkan yang ketika di sekolah itu rankingnya sekitar 25 ke bawah. Tapi ketika masa ini, wah nanti bisa naik. Bisa-bisa ranking 1 itu. Tapi ada nggak enaknya. Nah, Kadang-kadang jawabannya itu suka error, nggak bisa dicek apa-apa gitu. nah Langsung di jawabannya udah ada yang benar bisa langsung. iya benar. Saya tuh pernah ya buat ujian pakai form Google. Pernah nggak? Tahu form Google kan? Google Form itu. Saya pernah buat ujian pakai Google Form. Ya karena mungkin saya lupa atau karena banyak pekerjaan ya. Saya tuh keliru. Kunci jawabannya tak perlihatkan. Ketika saya melihat hasilnya, anak-anak dapat 100 semua. 100 semua. Dalam hati saya bangga, berarti berhasil, anak pinter-pinter dapat 100 ya. Tapi lama-lama tak cek. Bahkan anak yang tidak bisa sama sekali, seperti short poll, itu oleh 100. Padahal ini ada apa? Tak buka lagi aplikasinya kan, tak cek. Ternyata di situ kunci jawaban ditampilkan. Nah, ya mesti kali pindahin, tak cek. Nah, itu kelemahan asli itu di situ. Jadi banyak sekali kelemahan. Kadang kalau mau dibuat jujur 100% itu nggak mungkin. Tapi kalau di sini saya yakin akan jujur. Ya mungkin ada triknya nakal-nakal di dalam malah. Tapi saya yakin jujur kalau di sini. Buat apa kalian dapat nilai bagus kalau itu bukan hasil sendiri? Lebih baik jelek, tapi hasil sendiri. Baca yang penting itu. Ini nggak usah terburu-buru, nggak usah terlalu bernafsu. Saya ingin dapat nilai bagus. Ya sesuai kemampuan aja nggak masalah. Saya yakin guru kamu itu paham. Oh ini jujur. Oh ini biasanya pinter kok nilainya elek, berarti memang ini asli. Ini biasanya rasa kok tiba-tiba 100. Wah ini jelas ini. Tapi ini dua. Yang satu buat persiapan, yang satu buat proses. Selesai. Kan biasanya seperti itu. Oke, kita belajar tema 3. Tadi sebelum berangkat sudah saya buatkan sedikit tentang tema 3. Nah, dari buku kamu yang tebal itu saya rangkum jadi sekecil ini. Itu bukan soal, tenang aja ya. Bukan soal, nanti kalau soal kita kerjakan di exercise aja. Itu hanya dibuat pegangan. Nah, yang belakang itu tidak usah. Nah. Oke, kita lihat di situ bahasan tema 3 tentang pertama ada teks eksplanasi. Ini yang sangat umum sekali ya. Saya yakin kalian sudah paham apa itu teks eksplanasi. Ditaruh semua deh. Dibalik. Nah, saya ingin tahu apa sih teks eksplanasi itu? Nggak bisa ngawur. Bisa nggak? Ya. Apa? Teks untuk menjelaskan. Ya, teks untuk menjelaskan. Ditambah ayo, jelaskan apa? Menjelaskan suatu. Udah, titik. Teks untuk menjelaskan suatu, ayo ditambahi. Ini tulis merangkai kata. Teks untuk menjelaskan suatu apa? Kejadian. Nah, ditambahi. Teks untuk menjelaskan suatu kejadian. Ayo. Finishingnya di kamu ini. Suatu kejadian yang fakta. Nah, betul. Cuma kurang dikit. Teks yang menjelaskan suatu kejadian yang sifatnya fakta. Kejadian apa itu? Fakta kan banyak. Fakta kan banyak. Ayo, fakta yang bagaimana? Presiden kita Pak Jokowi itu fakta. Sekarang hari Rabu ini juga fakta. Sekarang sudah jam 4:16 loh, ini fakta loh, kan fakta banyak. Besok itu hari Kamis, fakta bukan itu? Fakta. Sekarang pelajaran online, fakta kan? Nah, fakta yang bagai siapa yang belum? Saya sendiri yang belum. Jadi sekarang giliran saya. Jadi teks yang menjelaskan suatu kejadian yang bersifat fakta. Kemudian
kejadian itu adalah sebuah fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, clue-nya di sini. Fenomena alam atau sosial. Ada nggak fenomena alam yang direkayasa, saya tanya? Nggak ada. Pak, gempa bumi itu rekayasa itu. Perkiraan itu. Hah? Perkiraan kan belum terjadi. Jadi eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam atau fenomena sosial dan sifatnya fakta wis. Jadi ada dua, pertama teks itu fakta, kedua itu menjelaskan fenomena alam, ketiga menjelaskan fenomena sosial. Itu namanya teks eksplanasi. Jadi sudah bisa dipahami di sini ya. Teks eksplanasi. Kembali ke sini, coba dilihat. Nah, fenomena sosial. Oke, ciri-ciri teks. Ciri-ciri teks hampir 80% teks, 80% teks itu semua terdiri dari 3 komponen. Pertama ada pembukaan. Jelas itu ya. Kedua ada teks itu kan sesuai di situ loh ya. Struktur pertama ada pembukaan, ini jelas ini ya. Setelah itu ada isi, baru ada wes inilah bangunan dari teks. Hampir semua teks seperti itu. Hanya namanya saja yang berbeda-beda. Kalau di sini biasanya di teks eksplanasi namanya apa? Inter Milan itu tim sepak bola. Interpretasi. Nah, dari situ. Jadi kan ada. Nah, ini hanya masalah nama saja ya. Kadang kalau deskriptif teks, sudah pernah baca deskriptif teks? Ada pembukaan, ada description. Nah, itu kan itu hanya istilah saja. Pada intinya hampir semua teks itu terdiri dari 3 ini. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Ini 3 bagian inti teks, ya, termasuk di teks eksplanasi. Cuman bedanya, kalau di teks yang lain, biasanya penutup isinya apa sih? Saya tanya. Penutup isinya apa? Salam. Di pembuka juga ada salam biasanya. Kira-kira teks itu ada salamnya kan? Assalamualaikum. Bukannya itu pidato ya? Teks itu nggak perlu salam ya, kecuali kalau surat. Nah, beda lagi. Interpretasi itu khusus untuk teks eksplanasi. Itu biasanya berisi tentang pesan dan kesan dari penulis. Nah, biasanya di situ. Kebanyakan closing atau penutup itu adalah summary atau ringkasan dari pembukaan dan isi. Ya, biasanya ringkasan. Pada intinya, nah seperti itu biasanya kan. Tapi di teks eksplanasi boleh kita isi sebagai pesan-pesan kita. Kamu membuat sebuah teks tentang fenomena alam, misalkan gempa bumi atau apa gitu kan. Kemudian di bawahnya, di penutupnya, kamu menuliskan pesan kamu sendiri. Sebagai makhluk Allah, kita harus berhati-hati dengan keadaan alam yang seperti ini. Mari kita jaga supaya alam kita lestari. Nah, itu kan pesan kamu sendiri. Nah, dan apa-apa untuk teks eksplanasi dibuat seperti itu. Oke, coba dilihat di situ. Nomor 3, soal interpretasi dulu. Berisi pendapat singkat penulis. Nah, kan pendapat singkat. Jadi pendapatnya penulis itu. Interpretasi bersifat opsional, yaitu boleh ada di dalam teks dan boleh juga tidak. Nah, yang dimaksud boleh juga tidak ini adalah pendapat kamu. Pesan moral itu boleh tidak kamu uraikan dalam teks itu. Teks eksplanasi juga berisi informasi yang fakta. Tidak boleh bohong atau dibuat-buat, akhirnya menjadi
Hoak. Nah, itu bukan teks eksplanasi gitu. Contoh, coba lihat di situ tentang peristiwa penemuan ini ya, komputer mengalami perubahan. Nah, saya tanya, nggak usah dibaca ya. Coba gimana kalau nggak dibaca? Dari teks itu, coba kamu analisa pembukaannya di mana? Paragraf berapa pembukaannya? Ayo. Kalau yang namanya pembukaan itu mungkin nggak ada di akhir. Tidak mungkin toh. Berarti ada di awal. Pembukaan selalu berisi pernyataan singkat atau gambaran umum dari sebuah teks itu. Berarti pembukaan itu adalah mulai dari komputer mengalami perubahan. Berawal dari teori teknologi yang disebut abacus titik. Nah, dari situ disebut sebagai pembukaan. Nah, itu pembukaan. Setelahnya itu adalah masuk ranahnya isi, penjelasan atau isi. Kemudian coba kalian lihat yang mana interpretasi atau penutupnya yang mana itu. Teks ini kalau kalian amati tidak ada penutupnya. Karena ini teks ulasan dari sebuah penemuan. Jadi tidak ada penutupnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini menjelaskan semua tentang penemuan itu, mulai dari generasi 1, generasi 2 sampai generasi kelima. Jadi di sini tidak ada pendapat penulis, ada apa tidak? Tidak ada. Ada nggak ringkasan dari yang atas? Tidak ada kan? Nah, teks ini adalah teks yang dipotong di tengah-tengah. Karena hanya sebagai contoh. Jadi ini tidak ada penutupnya. Menentukan kalimat utama dan ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ada yang tahu? Halo? Kalian nih lapar? Ayo ide pokok itu apa? Inti paragraf. Oke, ada lagi yang lain? Ide pokok itu inti paragraf. Oke, good. Kalau kalimat utama? Nah, mantap. Ide pokok, kalimat utama, apalagi namanya? Ada lagi ide pokok, gagasan pokok, ada lagi satu lagi. Gabungan dari kedua itu, gagasan utama. Nah, ada 4 istilah ini. Ini adalah saudara kembar. Jadi kalian gak usah bingung ini saudara kembar. Di situ sengaja saya tulis dan itu saudara kembar. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada cara gampang. Ada smart solution untuk menentukan ide pokok. Gimana caranya? Bahkan kalian nggak harus baca semua teks. Bayangkan jika soal itu misalkan satu kebet, Fred itu hanya satu soal, carilah ide pokok. Soal kedua, sekebet mana, carilah ide pokok. Lu nggak harus membaca semua. Oh ya, kita rasa caranya gimana supaya cepat? Gampang. Ingat-ingat ya. 80% ide pokok ada pada paragraf pertama. 80% ide pokok ada pada paragraf pertama, kalimat pertama. Alis, itu hampir pasti itu. Jadi kalian tidak perlu bingung ketika melihat suatu teks panjang. Cukup yang kamu baca paragraf pertama dibaca, kemudian fokus kalimat pertama, lihat pilihan jawaban. Saya yakin nanti langsung. Caranya begitu.
Ini nggak perlu kamu baca semua serat. Pak, yang 20%. 20% ini adalah kalian masih ingat ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Sudah masih ingat kan? Apa itu paragraf induktif? Paragraf ya, ide pokoknya ada di akhir. Kalau induktif paragraf ya, ide pokoknya ada di. Ada lagi paragraf campuran. Nah, itulah model paragraf. Tapi yang kebanyakan adalah induktif, jadi ada di atas. Ada pada paragraf pertama. Yang banyak seperti itu. Baru nanti kalau kalian sudah level SMP ke atas, menentukan teks, mencari ide pokok, itu tersirat. Kalau tersirat itu malah akan susah. Kamu harus baca semua, baru nanti buat kesimpulan. Oh, ternyata tentang ini. Nah, itu yang tersirat. Itu nanti kalau masuk kelas 6 saya rasa nggak mungkin. Apalagi masa corona ini nggak mungkin nanti. Saupen terus browsing. Jangan ya, jangan seperti itu. Yes. Itu materi simpel tentang bahasa Indonesia. Ada yang ditanyakan? Mungkin di sekolah kamu, Pak, nggak sekolah sih ya. Mungkin ketika online ada penjelasan gurumu atau materi apa yang kamu tidak paham, ayo bisa ditanyakan. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Guru saya nggak tahu ngasih apa-apa, ujung-ujung ngasih tugas, PR, gitu. Iya kan? Betul. Ayo, ada yang ditanyakan? Coba, nanti kalau udah ada soalnya Pak, ditanyakan apa? Ya jawabannya apa? Oke, lanjut karena waktunya sebentar dan nggak lama-lama. Kita ke IPA distrik. Langsung aja. Loh, apa LTA? Di sini kurang satu. Coba dilihat PLTA, PLTU, PLTG, PLTP. Kurang satu saya nyebutkan. Baru ingat tadi apa? LTA, makin listrik tenaga air. PLTU, uang. PLTD, diesel. PLTG, gas. PLTP, panas bumi atau geotermal. Biasanya juga PLTG, ya. Kadang juga PLTG. Pembangkit listrik tenaga geotermal. Ada satu lagi yang belum saya sebutkan. Ya rambut. Ayo apa? Ada satu loh ya. Saya juga manusia biasa akan lupa. Ayo kurang satu. Pembangkit listrik tenaga tenaga apa? Masa nggak pernah lah dia? Oh, saya nggak sekolah ya. Ayo, mungkin kalian pernah ingat sesuatu gitu dalam mimpi atau lupa atau nggak pernah tahu? Pernah ingat istilah ini? PLTP, baru tahu Pak. Pembangkit listrik tenaga baterai. Ada yang jawabnya gitu, ada. Awas ya, sampai nanti yang bisa tahu. Parah bukan. Yo, ada loh ya. Saya pernah buat soal apa itu PLTP, pembangkit listrik tenaga baterai. Saya buat lagi PLTP. Dijawab apa? Pembangkit listrik tenaga power bank. Ada kalian boleh? Saya pernah dengar pembangkit listrik tenaga Bayu. Tahu Bayu itu apa? Angin. Pembangkit listrik tenaga angin. Kamu tahu di negara kincir angin itu mana? Belanda. Kincir angin itu bisa dikonversikan menjadi listrik.
pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini pembangkit listrik yang terbarukan. Di Indonesia ada juga sebenarnya, tapi tidak begitu familiar. Nah, ini yang belum ada. Tambahkan ya, di situ tambahkan itu nanti kawan kurang tahu. LTB. Kok cepet jadi langsung aja baliknya bentang lari, langsung dibalik belakangnya. Nanti yang belum jelas bisa dibaca sendiri ya, gampang kok. Kita langsung ke rangkaian listrik. Nah, ini kadang anak bingung itu ada berapa rangkaian listrik, coba sebutkan. Dua, apa aja? Rangkaian seri kan, paralel. Seri itu apa? Yang nyalanya bareng. Padahal masa Pak seri dinyalakan bareng ya bisa oleh janjian. Ayo, sekali papat, papat bareng. Tuh, 2, 3 cekrek tuh bareng. Lebih tepatnya apa? Rangkaian listrik yang disusun secara sejajar di mana komponen-komponennya dipasang berurutan. Kok bisa? Dari rangkaian seri itu, rangkaian listrik yang disusun secara sejajar. Nah, jadi hanya satu kabel, hanya satu lintasan saja itu rangkaian seri. Kalau paralel berderet atau bercabang-cabang itu paralel. Oh ya, gampang sekali. Kan ada 3. Campuran. Ya, satu lagi campuran. Nah, kalau campuran itu wes acak-acakan itu ya kalau campuran itu. Kita bisa identifikasi sebenarnya mana itu paralel, mana itu campuran. Bisa identifikasi. Dari 2 itu yang sering dipakai tentunya punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Apa kelemahan seri? Jika salah satu lampu dilepas, maka lampu yang lain akan padam. Oke, jika ada konslet, kira-kira yang lain mati apa enggak? Gimana? Jika ada satu lampu konslet, yang lain mati apa tidak? Iya. Mati, karena cuma satu rangkaian. Kira-kira nyala lampu yang dekat dengan sumber energi dengan lampu yang jauh, terangnya sama atau tidak? Yang seri. Kenapa? Karena besarnya muatan listrik yang sampai kepada lampu itu dibagi. Jadi yang lebih dekat dengan sumber energi listrik, dia nyalanya lebih terang. Sementara yang ada di ujung sana, itu nyalanya redup. Nah, itu kelemahan dari rangkaian seri. Apalagi selain itu? Oke, sekarang kelebihan seri apa? Lebih praktis ya, karena cuma satu rangkaian. Apalagi? Hemat kabel dan saklar. Hemat kabel, cukup kabel titik iso. Ayo apalagi? Tidak memerlukan biaya besar. Oke. Apalagi? Jika kerusakan menjadi Itu yang penting. Ya, kadang kalau isolatir malas, isolatir itu orang yang biasanya masang-masang kabel itu. Kadang kalau males buat rangkaian listrik, itu dibuat seri. Supaya apa? Jika ada kerusakan gampang deteksinya. Itu rangkaian seri jeglek itu kan. Wah, jelasnya langsung mati begini. Nah, ketemu kalau seri. Tapi kalau paralel susah. Harus ngecek satu-satu sekali. Diuri bisa gini, kok bisa? Coba dapat di sana. Nah, kalau paralel ribetnya di situ. Sekarang paralel menurut kelebihannya apa? Ayo, paralel kelebihannya apa? nyala lampu sama terang. Nyala lampu sama terang. Jadi baik itu lampu yang dekat dengan sumber energi ataupun lampu yang jauh dari sumber energi, nyalanya sama. Kelebihannya di situ. Jadi terang sama. Redup ya redup semua. Apalagi? Salah satu komponen dibantu atau rusak atau komponen yang lain tetap. Oke, jika terjadi konslet di salah satu komponen, kabelnya mangan tikus, lampunya pedot, nah itu yang lain tetap nyala. Jadi nggak semuanya mati karena masing-masing komponen itu mempunyai ada kontrolnya sendiri. Gitu. Ayo, apa lagi?
sekarang? Kekurangannya apa? Jelas ya, biaya lebih mahal. Kabel itu wowo. Mau ngono sekakel lampu limo. Nah, ribetnya di situ. Kalian kalau nanti punya rumah, mau pilih rangkaian seri apa paralel? Yang paling banyak, jawaban paling aman, campuran. Wes aman itu. Aman itu. Jadi kalau bingung, saya kan ada pertanyaan. Alat-alat rumah tangga, kebanyakan rangkaiannya seri apa paralel? Saya tanya, center, seri apa paralel? Center, saya nggak center, saya kan kabelnya cuma satu center itu. Masa kabelnya ada 5, ada nggak kabel 5? Cuma satu berarti rangkaian seri. Kalau untuk rumah kayak gini, seri apa paralel? Paralel. Campuran Pak? Iya campuran, wes ya. Saya sebenarnya nggak begitu setuju ada campuran, tetapi nggak apa-apa. Campuran itu adalah versi upgrade-nya dari paralel. Versi upgrade-nya dari paralel. Rangkaian terlalu banyak, terlalu ribet percabangannya, akhirnya udah campuran aja itu campuran. Oke, kita lanjut. Langsung dibaliknya seperti sumber energi baterai. Ada 2 macam baterai, dapat di situ. Ada baterai sekali pakai, ada baterai isi ulang. Wah gampang ini. Balik lagi langsung. Yang terakhir. Nah, penemu. Nah itu yang perlu dihafalkan itu tentang penemu itu. Coba kamu baca penemu itu 1 menit aja. Setelah itu nanti buku ditutup semua, saya tanya. Baca dulu, bentar. Saya tanya. 1 menit ya. Dihafalkan dulu.